Anda pasti belum pernah melihat metode anti pencurian ini sebelumnya. Dalam video tersebut, seorang pria memberikan kunci emas besar ke rumahnya. Menjadi lemon yang sudah dipotong. Selanjutnya dia mengambil sebotol garam dan menuangkannya di sekitar kunci. Untuk yang mau makan, tutup bagian bawah kuncinya. Setelah menyelesaikan langkah ini, dia mengesampingkan pengocok garam. Mulai putar kunci di dalam lemon. Sampai kuncinya sepertinya lepas, dia menaruh sisa lemonnya. Pada saat yang sama gunakan kekuatan untuk menggabungkan dua buah lemon. Lalu dengan lembut putar bagian atas lemon. Sangat cepat garam dalam lemon berubah menjadi air dan mengalir ke bawah. Tunggu sampai garam berubah menjadi air, pria itu mengeluarkan bagian atas lemon. Lalu terus cabut kuncinya dan taruh di udara sebentar. Menunggu air di atas mengering, pria itu memasukkan kuncinya dalam satu kotak vaselin. Menunggu kunci ditutup dengan vaselin, dia meletakkannya di udara sebentar. 3 detik kemudian pria itu mengeluarkan vas kaca lalu melemparkan kuncinya ke dalam. Meskipun metode di depannya saya tidak mengerti. Tetapi dengan rasa ingin tahu yang kuat yang membuat saya menantikan langkah selanjutnya. Sekarang pria itu meletakkan vas kaca di atas situ. Lalu dapatkan sedikit cairan bening. Ke dalam toples kaca, masukkan kuncinya ke dalam. Selanjutnya pria itu menyalakan korek api dan melemparkannya ke dalam toples berisi cairan. Sangat cepat cairan dalam labu dinyalakan. Jadi cairan yang dia tuangkan adalah etanol. Setelah menghitung sampai 3, dia menutup mulut toplesnya. Tunggu sampai udara di dalam tidak terbakar sama sekali. Etanol akan otomatis padam. Karena takut luka bakar jadi mensuhu. Dalam labu dijatuhkan dengan etanol berlebih dan toples kaca lainnya. Saya pikir pria itu ingin melalui cara ini untuk membuat kuncinya lunak. Setelah menuangkan semua etanol di dalam botol, pria itu mengeluarkan kunci dengan tangannya. Walaupun agak gosong tapi masih bisa ditoleransi. Dia memanfaatkan waktu ketika bagian luar dengan kunci masih panas dan menyeka semua vaselin. Sekarang kuncinya menjadi sangat berkilau. Karena meninggalkan kunci untuk menurunkan suhu dengan cepat. Dia mengeluarkan secangkir es dan menuangkan es ke kuncinya. Meskipun esnya sangat dingin. Tetapi karena istrinya selalu mendesaknya untuk bergegas sedikit. Jadi dia tidak bisa berhenti dan harus terus memegang es yang dingin di tangannya. Selanjutnya dia menghitung sampai 10 lalu menggosokkan kunci dengan keras ke batu. Setelah merasa hampir baik-baik saja dia akan mengeluarkan kuncinya. Jika bukan karena kunci emas, pria itu akan membawanya bersamanya. Juga tidak perlu banyak usaha untuk menangani kuncinya. Dia meninggalkan kunci di udara untuk sementara waktu dan kemudian memecahkan kunci dengan tangannya. Setelah melalui serangkaian manipulasi. Sebelum pria itu dengan mudah memecahkannya. Meskipun penulis naskah tidak mengerti apa yang misterius di dalamnya, itu cukup ajaib untuk dilihat. Tapi di tengah kunci ada sedikit miring. Lagi pula, dia mematahkannya dengan tangannya sehingga dia tidak bisa mengembalikan kunci ke penampilan aslinya. Tapi dia mengandalkan pengalamannya sendiri untuk meratakan kuncinya. Kemudian mematahkan salah satu ujung kuncinya. Tetapi karena kekuatan yang berlebihan, kuncinya bengkok lagi, tapi ini yang diharapkan pria itu. Selain itu, dia bahkan mengkritik kelengkungan karena tidak cukup, jadi dia menggunakan tangannya untuk menekuknya lagi. Sekarang kuncinya akan ditekuk ke sudut kanan. Saya tidak percaya, fleksibilitasnya sangat bagus. Pria ini telah disiksa seperti itu, masih belum patah. Ketika pria itu hendak memasukkan kunci di dalam lubang, dia tiba-tiba berubah pikiran. Lalu pecahkan kuncinya kembali ke aslinya. Melihat tindakannya ini membuat penulis tidak bisa mengerti. Sekarang dia mencoba memasukkan kunci ke dalam lubang. Tapi karena bagian luar kuncinya bengkok zigzag. Jadi macet di tengah. Tidak peduli bagaimana seorang pria menggunakan dorong. Juga tidak mungkin kuncinya bisa dimasukkan sepenuhnya ke dalam lubang. Dia belum putus asa, dia sedikit menyesuaikan posisi kuncinya. Tanpa diduga kali ini dia berhasil mendorong kunci ke dalam. Tapi kunci dan gemboknya tidak pas sehingga kuncinya tersangkut di dalam. Pintu pada dasarnya tidak mungkin untuk dibuka. Pada saat ini, pria itu mengeluarkan pisau buah. Gunakan gagang pisau untuk mengetuk kunci untuk menyesuaikan posisinya.
Saya tidak mengerti mengapa istrinya begitu sabar. Karena butuh begitu banyak usaha untuk memasuki pintu. Setelah menyesuaikan posisi kunci, dia mencoba membuka pintu dengan tangannya, tetapi tidak berhasil. Tapi yang terjadi selanjutnya mengejutkan orang lain. Sekarang pria itu mengeluarkan lemon dari sebelumnya. Pada saat yang sama pasang kuncinya. Lalu dia menggunakan banyak tekanan untuk melakukannya. Biarkan bagian kunci dari kunci dimasukkan sepenuhnya ke dalam irisan lemon. Dia menggunakan irisan lemon untuk memutar kunci di pintu dengan lembut. Pria yang mencoba memancarkan bahaya menekan tangannya pada lemon. Bahwa istri di sebelahnya tidak ingin melihat hasil suami. Pada saat ini, pemandangan ajaib terjadi di pintu yang tidak bisa dibuka sebelumnya. Di bawah lemon pria itu bisa dibuka dengan lembut. Adegan ini juga mengejutkan saya. Nah, setelah menonton video ini, tahukah Anda apa yang terjadi? Silahkan berkomentar di bawah ini, sampai jumpa di lain waktu.